Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Fitriantoro, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Salatiga. Saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.4, kesimpulan mengenai budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, penting bagi guru untuk memahami budaya positif dan mampu mewujudkannya melalui disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan restitusi. Dalam video kali ini, saya akan membahas review materi, kemudian kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang ketiga, refleksi. Dan yang keempat adalah rencana aksi nyata. Yang pertama, review materi, yaitu keterkaitan materi sebelumnya dengan budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru sebagai petani, di mana seorang petani yang menanam padi tidak akan bisa mengharapkan padi akan berbuah jagung. Tetapi sebagai seorang petani akan berusaha sedemikian rupa agar tanaman padi dapat tumbuh dengan optimal sehingga menghasilkan gabah yang baik dan berlimpah. Budaya positif di sekolah dapat dicapai melalui disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kontrol guru, dan restitusi. Yang pertama kita bahas disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Disiplin berasal dari kata disciple, artinya pengikut atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran. Dalam teori kontrol, ada pertanyaan, siapa yang punya kendali atas diri kita? Jawabannya, tentu diri kita sendiri yang memegang kendali atas diri kita. Ada ilusi yang dianggap benar oleh sebagian orang. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah ilusi yang seringkali terjadi di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Sebagai pendidik, sebaiknya kita mulai mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan untuk refleksi kita semua, anak didik kita atau murid-murid kita saat ini perilakunya menggambarkan yang mana? Selanjutnya, budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Kita bahas dulu nilai kebajikan universal. Ketika kita ditanya, kenapa kita memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Sebagian besar pasti akan menjawab untuk keselamatan diri. Jawaban untuk keselamatan diri merupakan suatu nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama bahwa itu baik untuk diri kita. Untuk menyusun suatu keyakinan kelas, ada beberapa tahap yang bisa diambil. Yang pertama, curah pendapat. Kemudian, mencatat semua masukan dari curah pendapat. Dilanjutkan dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dilanjutkan dengan tinjau ulang curah pendapat, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah terbentuk, dan terakhir mensosialisasikan keyakinan kelas bisa dengan menempel keyakinan kelas tersebut pada dinding kelas. Berikutnya ada budaya positif mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 macam, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan tujuan menekan murid-murid agar percaya hanya ada satu cara, yaitu cara dia. Dalam posisi ini, kemungkinan murid akan merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalimat yang digunakan biasanya bernada sedikit tinggi dan intimidatif. Misalnya, "Patuhi peraturan saya." atau "Awas ada konsekuensinya." yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dalam posisi ini, guru akan menggunakan keheningan untuk membuat muridnya tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri.
Misalnya dengan kalimat, Coba kamu pikir, kalau orang tuamu tahu kamu berbuat gini, kira-kira perasaannya bagaimana? dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Murid merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi ini akan membuat murid semakin tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya yang bisa mengakibatkan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian, teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hal positif di sini adalah berubah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun, hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan merasa kecewa. Selain itu, murid juga akan menjadi bergantung pada guru tersebut. Kalimat yang digunakan guru sebagai teman biasanya seperti ini. Ayo toh bro, kamu kan udah dibantu, masa kayak gini? Kemudian, pemantau. Pada posisi pemantau, dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang pemantau, biasanya kalimat yang terlontar seperti ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira konsekuensinya apa dari tindakanmu? Dalam posisi ini, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat rasa bersalah. Tetapi, murid akan tetap merasa tidak nyaman. Terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Biasanya dalam posisi manajer, guru akan mengajak murid untuk berpikir. Seorang manajer tidak akan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Dalam posisi manajer, guru berfokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol adalah pencapaian posisi manajer, di mana karena di posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan dapat bertanggung jawab atas segala perilakunya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengembalikan pada kondisi semula. Dalam restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Karena murid yang melakukan kesalahan biasanya akan merasa bersalah, takut, rendah diri, ragu-ragu, dan sebagainya. Maka untuk menstabilkan identitas, perlu pernyataan-pernyataan yang dapat membesarkan hatinya. Misalnya, Setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. setelah dirasa identitas atau emosi murid sudah stabil, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Perlu dicatat, tindakan validasi ini bukan untuk membenarkan tindakan yang salah. Kalimat yang digunakan biasanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, terutama keyakinan kelas atau sekolah. Pertanyaan yang bisa digunakan, Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? atau Kamu ingin jadi orang seperti apa? baik, selanjutnya adalah kesimpulan mengenai budaya positif. Ibaratnya petani, 5 hal yang telah dibahas tadi adalah upaya untuk merawat tanaman dan mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan yang akan mengganggu tumbuh kembang tanaman. Dalam hal anak atau murid, anak harus dituntun perkembangannya melalui disiplin diri dan keyakinan kelas. Sedangkan restitusi adalah mengembalikan kondisi anak untuk kembali pada keyakinan kelas menggunakan posisi kontrol. Bagian selanjutnya adalah refleksi, yaitu mengenai peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyimpulkan bahwa budaya positif dimulai dari disiplin positif dan menyepakati bersama tentang keyakinan kelas atau sekolah. Di sisi lain, guru sebagai pendidik harus bisa memainkan peran kontrol yang meminimalisir dampak negatif kepada murid saat terjadi pelanggaran terhadap aturan. Hal menarik yang saya temukan dalam modul ini adalah restitusi, di mana murid yang melakukan kesalahan tidak diberikan hukuman maupun sanksi, melainkan diajak untuk berpikir guna mencari solusi dari kesalahan yang dibuatnya. Murid yang berbuat kesalahan biasanya akan merasa bersalah, takut,
dan gelisah sehingga perlu distabilkan dulu sebelum divalidasi tindakannya. Setelah divalidasi tindakannya, barulah murid ditanyakan mengenai keyakinannya dan apakah ia masih percaya dengan keyakinan kelas tersebut. Sehingga dari sana, murid bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya mengenai perubahan pola pikir, saya menyadari bahwa ada hal yang lebih baik diberikan kepada murid selain hukuman dan sanksi, yaitu restitusi. Sebelumnya, saya berpikir bahwa murid yang melanggar tata tertib sudah selayaknya mendapat konsekuensi. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai berpikir bahwa anak yang melanggar tata tertib sebaiknya diberikan kegiatan restitusi agar ia dapat kembali pada keyakinannya. Hal yang pernah dialami sebelum mempelajari modul ini adalah bahwa saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas dengan curah pendapat. Namun, karena keterbatasan pengetahuan saya waktu itu, kesepakatan kelas tidak menjadi keyakinan kelas. Dan curah pendapat hanya langsung ditinjau dan disepakati tanpa melalui proses sehingga menjadi suatu keyakinan kelas. Saya merasa itu adalah hal yang baik karena terbentuk suatu kesepakatan sehingga terjadi pemahaman bersama. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya jadi sadar bahwa banyak yang harus diperbaiki mengenai keyakinan kelas. Menurut saya, menggali pendapat murid melalui curah pendapat mengenai kesepakatan di kelas sudah baik. Namun, saya perlu memperbaikannya dengan langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas, sehingga murid menjadi paham mengenai apa yang menjadi dasar kesepakatannya di kelas dan meyakininya bersama, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Dalam keseharian saya di kelas, posisi kontrol yang sering dipakai mungkin adalah pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Karena di awal pembelajaran saya sudah membuat kesepakatan di kelas, ketika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, biasanya saya akan menegur murid dan memberikan sanksi atas konsekuensi perbuatannya. Namun terkadang, saya juga menjadi teman untuk murid-murid saya dengan menjalin suatu kedekatan dan memberikan bantuan kepada mereka. Namun tidak jarang juga, saya berperan sebagai pemantau untuk mengingatkan murid-murid mengenai kesepakatan kelas dan juga sanksi atau konsekuensi apabila mereka melanggar. Selanjutnya, apakah saya pernah menerapkan restitusi? Ketika menangani murid yang bermasalah, mungkin tanpa sadar, saya pernah melakukan restitusi namun belum lengkap. Dalam menangani murid yang bermasalah karena melanggar peraturan, saya pernah mencoba untuk melakukan restitusi namun tidak sampai menanyakan keyakinan. Yang saya lakukan hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Setelah mempelajari modul ini dan paham mengenai kebutuhan dasar manusia dan juga posisi kontrol guru, harapannya ke depan, saya bisa melakukan restitusi dengan baik dan lengkap sehingga murid benar-benar bisa kembali pada keyakinannya. Ini adalah rencana tindakan untuk aksi nyata. Pembuatan keyakinan kelas untuk kelas 11. Latar belakangnya, masih banyak murid perilaku disiplinnya dengan motivasi untuk menghindari hukuman. Oleh karenanya, tujuan dari tindakan ini adalah agar terbentuk keyakinan kelas yang diyakini dan disepakati bersama. Tolak ukurnya, paling tidak ada 4 dari 5 murid mengikuti keyakinan kelas tersebut. Untuk dukungan yang dibutuhkan, tentu saja sangat dibutuhkan dukungan dari wali kelas. Kemudian untuk sarananya membutuhkan kertas plano, sticky notes, kertas karton, dan juga perekat untuk nantinya menempelkan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas. Untuk timelinenya, 2 minggu di bulan Juli untuk menyusun keyakinan kelas. Di bulan Agustus, digunakan untuk pembiasaan di kelas dan juga pendampingan untuk murid. Sedangkan di bulan September, harapannya murid sudah terbiasa dengan keyakinan kelas tersebut.